Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, lama nggak bikin video. Saya banyak kerjaan. Dan maaf juga nggak sempat bikin video reel lagi. Minggu-minggu ini saya nggak pernah bikin video reel lagi ya. Kenapa? Karena kemarin itu ada keperluan mendadak. Ya mendadak banget lah. Jadi tabungan saya sudah saya tarik semua, sama saldo real saya tarik, saldo yang di akun akun giveaway juga saya tarik. Sorry ya, saya tarik dulu, nanti Agustus saya ganti lah buat 4 orang ya giveaway-nya. Sekarang kita main di demo. Sorry ya, nggak apa-apa lah kalau ada yang komentar demo-demo, nggak usah didengerin. Karena saya bukan sultan ya, uangnya banyak. Saya bukan afiliator juga. Saya di sini cuma berbagi apa yang saya pahami tentang trading. Kalau mau ngambil ilmunya ya silahkan, kalau enggak ya saya enggak maksa ya. Oke, kita lanjut. Bentar, ini masalah apa ya, yang kayak siang tadi aja, kekuatan candle kemarin ya, kekuatan candle dan pembacaan untuk candle selanjutnya. Di sini saya sengaja kurangin tadi saldonya, sekalian saya akan mempraktekkan bagaimana berapa sih open posisi yang pas dengan saldo minimal seperti ini. Kalau saldo seperti ini, dalam 3 hari 1 juta itu menurut saya sudah cukup. Tarik aja, jangan dipaksa lagi ya. Saldo segini ya, jangan main barbar ngejar 1 juta sehari, jangan. Kalau saldo 140.000, targetkan selama 3 hari mencapai 900.000 atau 1 juta. Kalau sudah sampai segini, tarik, jangan dibiarin lagi. 3 hari, jangan dibikin 1 hari. Open posisi pertama di 14.000. Untuk apa? Untuk menjaga money manajemen kita. Misalkan kita loss saat parlay, misalkan parlay sampai 5 kali parlay, terus yang kelima itu loss atau yang keenam loss, jangan dikompensasi hasil dari parlay itu, karena saldo ini nggak akan cukup. Yang kita kompensasi adalah modal awalnya 14.000 dikali 3. Jadi kita mulai dari awal lagi. Ingat, jangan pernah mengkompensasi hasil dari parlay, jangan pernah, karena saldo kalian akan kalah jika saldo pas-pasan. Beda sama saldonya yang miliaran. Oke, kita coba di sini membaca pola candle. Itu pembatalan penurunan. Lihat, candle sebelumnya adalah pembatalan penurunan. Berarti ini tadi indikasi bahwa
kekuatan seller menghabiskan kekuatannya di situ. Namun dikala tren kuat turun, ini bisa menjadi penerusan. Jadi ini adalah candle informasi. Tunggu candle konfirmasi terbentuk baru kita open posisi. Sebelum open posisi, lihat dulu tren. Kecilkan, diperkecil. Ini aplikasi belum saya upgrade ya. Terserah mau bilang video lama. Ini aplikasinya belum saya upgrade. Memang sengaja tidak saya upgrade karena saya terbiasa dengan aplikasi ini. Nah, di sini dia menjadi penurunan karena konfirmasinya adalah pelemahan buyer. Oke, kita tunggu saja. Kita tunggu. Kita akan open posisi apabila candle konfirmasinya menunjukkan kekuatan. Apabila candle konfirmasi menunjukkan pelemahan, jangan ambil resiko. Nah, ini aplikasi lama. Apa bedanya aplikasi lama sama aplikasi baru? Wilayah, kolom wilayahnya yang beda. Kalau di aplikasi baru, kalau kita kecilin kayak gini, satu kolomnya jadi enggak. Kalau kita bagi kayak gini, perbesar kayak gini, satu kolomnya 3 candle, ya kan? Kalau ini 3 candle juga, tapi satu wilayahnya. Kalau yang ini 5 candle. Kalau yang aplikasi baru 6 candle. Namun pembacaan polanya tetap sama, jadi nggak ada yang berbeda ya. Aplikasi baru apa yang sudah di upgrade apa yang belum. Ini aplikasinya belum saya upgrade. Lihat, sama. Aplikasinya belum saya upgrade. Dan ini bukan, jelas-jelas bukan akun promo ya. Akun promo nggak akan 85%. Kalau 83% itu tanda tanya. Saya nggak pernah ketemu 83% lagi di kripto akun VIP. Belum pernah ya. Nggak tahu ada apa nggak tahu saya. Tapi belum pernah saya nemuin 83%. Nggak tahu kalau hari Minggu. Oke. Jadi ini aplikasi lama. Namun videonya baru saya buat ya, bukan video lama. Sekarang kita akan open. Namun kita belum mendapatkan candle kekuatan ya. Kita menunggu candle kekuatan baru kita OP. Lihat trennya. Di sini dia membentuk penurunan. Namun penurunannya masih tidak terlalu kuat di sini. Di sini kuat, agak kuat. Namun di sini tidak terlalu kuat. Kalau candle buyer ini membentuk kekuatan, saya akan open buy. Mati. Jadi trading itu harus santai. Nggak perlu open posisi di setiap candle, itu nggak perlu. Carilah konfirmasi yang kuat saja. Yang kuat saja. Nah, itu pembatalan. Bentar. Nah, itu rejection ya. Rejection. Saya akan open sell. Banyak 2 menit di sini. Agak panjang di sini. Oke, delay banget sinyalnya. Nah, ini lagi delay. Delaynya pun sama ya. Aplikasi yang sudah di-upgrade ataupun yang belum di-upgrade, delaynya sampai delaynya pun sama. Jadi nggak ada bedanya. Yang beda cuma kolom wilayahnya.
Kenapa saya tidak upgrade ke binomo yang baru? Karena saya takutnya saya bingung baca wilayahnya kalau 6 candle. Sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Oke, ternyata terjadi kembali pembatalan penurunan. Kita terlalu jauh tadi ya, ngambilnya 3 menit, maunya 2 menit aja. Itu pembatalan penurunan ini. Kita tunggu ini dulu membentuk apa lagi. Kalau dia membentuk penurunan, berarti ini menjadi penerusan. Oke. Nah, kalau kita tahu misalkan setelah ini kan candle informasi bahwa dia membatalkan penurunan. Namun, kita tidak bisa memutuskan dia menjadi pembatalan atau penerusan sebelum candle ini terbentuk. Kalau sudah candle ini terbentuk, kita bisa ngambil konfirmasinya. Saya akan open buy di sini setelah mendekati detik 31. Bentar, tahan. Terlalu naik ya, terlalu delay lagi. Saya ngambil sini tadi, tapi delay banget. Oke, yang 3 menit tadi loss. Karena apa? Karena terlalu lama. Tadi saya mau 2 menit padahal, tapi saya agak yakin penurunan kuat, jadi saya ambil 3 menit. Ternyata penurunannya udah lemah ya. Kenapa saya open buy tadi di situ? Mendekati detik 31 di sini. Maunya dapat yang di ujung sini ya. Tapi ternyata kurang turun. Namun tetap profit tadi. Walaupun kompensasinya kurang. Tadi cuma 2 kali karena delay. Kenapa saya open buy di sini mendekati detik 31? Karena sebelum detik 31 dia turun melawan harga. Melawan konfirmasi ini ya. Ini adalah konfirmasi pelemahan seller. Jika kalian menemui konfirmasi seperti itu, maka selanjutnya akan terjadi kenaikan. Namun, dia tidak akan membentuk kenaikan langsung seperti itu. Tidak. Bisa saja dia membentuk seperti ini tadi. Ini. Bisa saja dia membentuk seperti ini tadi. Kalau seperti ini bentuknya, misalkan kita OP di sini langsung di detik 00, kan rawan tuh. Rawan banget gocekan. Kenapa saya sering merekomendasikan kalian untuk open mendekati detik 31 saat harga melawan dari konfirmasi. Ingat, sesuatu yang saya ulang-ulang itu adalah kuncinya. Jadi jangan bosan. Kalau kita apa-nya dapat yang di bawah tadi, itu sempurna banget. Jauh banget dari gocekan. Nah, ini terbentuk bentar. Pelemahan apa kekuatan? Oke, indikasi pelemahan. Indikasi akan terjadinya pelemahan. Kalau kalian mau open di sini, kalian bisa open buy pas detik 00 tadi. Atau kalian bisa open sell saat mendekati 31 kalau dia naiknya tinggi. Jadi simple aja sebenarnya pola candle itu ya. Kalau kalian OP di detik 00 itu rawan. Nah, delay banget kan.
Kita ngambilnya di atas tadi, jelas-jelas di atas ini ya. Tapi karena delay, wah ke sebelah lagi. Oke, ternyata masih kuat. Dia masih kuat naik. Kenapa? Karena kita opennya di candle indikasi ya. Ini indikasinya akan terjadinya pelemahan. Di sini buyer kuat, berarti konfirmasi kita salah. Bukan konfirmasinya yang salah, kita yang salah mengambil konfirmasi. Jadi seperti itu. Ini adalah kekuatan buyer kembali, berarti dia masih ingin naik. Bentar, aduh, delay banget ya. Sorry. Nggak bisa ngambil kesempatan dalam kesempitan kalau delay gini. Ya udah, kita lewatin dulu. Kita cari momen indahnya aja, karena delay banget masalahnya. Biarin kita kompennya selanjutnya, jangan dipaksa. Nah, ini tadi indikasinya, indikasi sempurnanya seperti apa? Seperti ini, candle tipis, body sama panjang. Ini indikasi sempurna bahwa akan terjadinya pembalikan harga. Ini pelemahan buyer ataupun seller tetap sama pelemahannya, pelemahan harga. Ketika kalian memahami tingkatan harga dari yang kuat sampai yang paling lemah ya, maka kalian akan bisa membandingkan 3 candle sebelumnya untuk open posisi di candle yang berjalan. Ada video sebelumnya. Jadi dibandingkan ini kekuatannya seperti apa, ini kekuatannya seperti apa untuk open di sini. Seperti itu ya. Jadi saya membagikan video sebelumnya yang ini, yang kekuatan candle itu, untuk mengetahui perbandingan matematik candle ini. Matematik candle mengambil informasi 3 candle sebelumnya untuk 1 candle berjalan. Ada di video sebelumnya, pembentukan pola candlestick. Jadi kita mengetahui candle ini tidak semata-mata hanya dengan kekuatan candle ini. Misalkan candle ini kekuatan buyer, misalkan kekuatan buyer, namun belum tentu di sini akan terbentuk candle buyer kembali. Apabila di sini misalkan membentuk kekuatan penurunan, di sini kekuatan kenaikan, maka di sini akan terjadi perlawanan harga, akan terjadi candle pelemahan buyer. Paham nggak? Itulah gunanya kalian mengetahui tingkatan kekuatan harga, biar tahu ini kuat, ini lemah, maka di sini terjadi apa, seperti itu. Jadi itu untuk itu dasar untuk membaca matematik candle. 3 candle sebelumnya untuk 1 candle ke depan. Sebenarnya yang dibaca untuk 1 candle saja itu tidak ketiga candlenya, tapi cuma 2 ya, cuma 2. Nah misalkan ini sini, ini aja yang dibandingkan 2 ini untuk open di sini, seperti itu. Ini indikasi akan terjadinya pelemahan, sama ini indikasi akan terjadinya pelemahan. Kenapa? Sumbunya ada atas bawah, panjang salah satunya. Jadi seperti itu cara membandingkannya. Ini kenaikan masih kuat ya. Bentar.
sesekali lihat tren, lihat support resisten. Oke. Nah, ini tingkatan candlenya kan gak nentu nih, dari kuat, agak lemah, agak kuat, kuat, lemah, agak lemah, lemah banget, agak kuat, kan nggak nentu tuh. Itu kenapa terbentuk candle tidak menentu seperti itu? Karena matematik candle tadi yang menjadi perbandingan untuk candle selanjutnya. Paham ya? Apa udah cukup? Nanti kelamaan. Jadi intinya, bentar, kita open dulu sekali. Candle selanjutnya ini. Jadi intinya matematik candle itu perbandingan, ya, perbandingan 3 candle sebelumnya untuk satu candle yang berjalan. 3 candle sebelumnya itu yang diambil 2 itu aja. Untuk yang diambil tengahnya itu cuma untuk wilayah membalikan harga. Delay banget ya. Kita ngambil di ujung sumbu atas, namun delay banget. Nah, kalau sini menolak, baru kita tolak juga. Kalau dia tolak, menolak cintanya, ditolak juga cintanya. Oke. Jadi kompensasi itu seperti itu. Saya mau kompen yang loss tadi. Pencet 3 kali, baru kita dapat untung. Kalau 4 kali, kalau yakin 4 kali nggak apa-apa. Nah, modal 140 jadi 195 di saat market delay seperti ini ya, lama opennya, itu cukup, jangan dipaksakan lagi. Kalian dapat 1 juta atau 900.000 dalam 3 hari, modal 140 itu cukup menurut saya. Jangan pernah dipaksakan. Sekarang kita jelaskan lagi kekuatan. Misalkan di sini ya, kita bicara matematik candle. Di sini kekuatan buyer. Lalu di sini terjadi indikasi akan terjadinya pelemahan buyer. Nah, seperti itu misalkan candle buyer juga. Di sini terjadi indikasi juga, indikasi akan terjadinya pelemahan seller. Nah, seperti itu. Ini candle seller, ini candle buyer. Ini candle seller, tapi sellernya mengindikasikan akan terjadi pelemahan juga. Yang kita ikutin arahnya itu konfirmasi, candle konfirmasi. Yang kita ikutin arahnya. Ini ketika kalian ingin memaksa ya. Saya tidak terlalu merekomendasikan open posisi di candle seperti ini, candle indikasi pelemahan. Kalau kalian ingin ambil konfirmasi, ambillah candle pelemahan atau kekuatan. Ini indikasi akan terjadinya pelemahan. Ini candle yang berbahaya untuk diikutin. Tapi seandainya kayak gini ya, misalkan kita mau maksain, bagaimana cara membandingkannya? Membandingkan kekuatan harganya, matematik candlenya seperti apa. Ini kekuatan.
Di sini indikasi pelemahan seller. Yang akan muncul adalah seller namun dengan perlawanan ini, kekuatan buyer. Jadi seperti apa kita open posisi di sini? Kita tunggu. Yang muncul di awal itu kekuatan dari buyer atau kekuatan dari konfirmasi seller. Apabila yang muncul duluan adalah konfirmasi dari kekuatan buyer, berarti setelah candle ini tadi dia naik dulu ke atas mendekati 31, kita open sell di situ karena konfirmasi dari ini akan muncul di situ, ya. Konfirmasi dari seller akan muncul di situ. Namun kalian lihat candle sellernya tidak terlalu kuat. Maka ketika kalian akan open sell itu cukup berbahaya. Kenapa? Karena buyer di sini kuat. Nah, bagaimana jika seandainya kekuatan konfirmasi dari seller yang hadir terlebih dulu? Jadi sebelum 31 dia kita hapus ya. Jadi sebelum 31 ini gini tadi ya. Nah, jadi sebelum 31 dia turun duluan. Jadi konfirmasi dari ini dulu yang hadir. Jadi sebelum 31 dia turun duluan, jauh turunnya ya. Jauh. Ketika candle itu turun jauh, ketika candle yang berjalan itu turun jauh, itu kesempatan sebenarnya. Kalau informasi dari kekuatan candle sebelumnya itu, matematik candle yang 3 candle sebelumnya itu adalah kekuatan. Ketika dia turun jauh, berarti konfirmasi dari ini yang hadir duluan, ya kan? Ini kan seller, candle seller. Habis itu seterusnya ini pembukaan harga misalkan di sini. Terus dia turun jauh ke bawah. Berarti konfirmasi ini hadir. Nah, kapan terjadinya konfirmasi dari ini? Mendekati detik 31. Karena setelah detik 31 itu harga sudah mulai membentuk. Saat pembentukan harga, hadirlah kekuatan dari ini. Jadi sebelum kekuatan ini hadir, kita open duluan. Maka di sini nanti akan terbentuk candle seperti ini ya. Bisa seperti ini, bisa pembatalan seperti ini, bisa juga kenaikan seperti ini atau seperti ini. Kenapa? Karena informasinya dari ini adalah kekuatan kenaikan. Kekuatan tadi. Beda lagi kalau ini pelemahan. Ya, beda lagi kalau ini pelemahan. Ya, ini. Kalau ini pelemahan, kita rawan sekali untuk open buy. Sama seperti tadi ya, kenapa ya, saat konfirmasi kenaikan yang lahir duluan kita rawan open sell karena ini adalah pelemahan. Yang awal saya jelaskan tadi ya. Nah, kenapa saya bilang sini rawan ketika konfirmasi dari ini adalah pelemahan? Karena ini adalah candle setelah candle support, candle setelah candle resisten, kekuatan dari penurunan itu masih cukup kuat.
walaupun dia membentuk pelemahan misalkan seperti ini, kekuatan penurunan di sini akan cukup kuat. Kecuali di sininya tadi kekuatan buyer juga yang sangat kuat misalkan, berarti akan ada perlawanan yang kuat di sini. Seperti itu. Namun ketika di sini adalah pelemahan buyer misalkan, berarti konfirmasinya di pembentukan candlenya di sini nanti yang akan kalah adalah buyer. Namun dia tetap melakukan perlawanan, ya. Dia tetap melakukan perlawanan. Jadi seperti itu aja. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.